Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Mazmur 107 ayat 1 sampai dengan 3. Mazmur 107 ayat 1. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakan, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Halo, selamat pagi. Hari ini ketika saya mempersiapkan renungan persekutuan doa pagi tanggal 30 Oktober, karena ayat Alkitab yang saya baca ini memberi saya semangat, maka ayo kembali ucapkan selamat pagi. Sebelumnya kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari baru yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami boleh menikmati kehidupan dengan penuh segala kebaikan Tuhan dalam semua kesibukan dan rutinitas kami. Bapa, kami akan membaca Alkitab. Pimpinlah kami dengan segala hikmat-Mu, agar kami boleh
memahami kehendak-Mu dalam bacaan firman Tuhan pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Surat 2 Petrus, pasal yang kedua, ayat 1 sampai 3. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu, karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Dan karena keserakahan guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Tetapi untuk perbuatan mereka itu, hukuman telah lama tersedia dan kebinasaan tidak akan tertunda. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan pagi hari ini. Saya memberikan judul renungan doa pagi, persekutuan doa pagi ini adalah jangan jadi saksi palsu. Nah, sahabat persekutuan doa pagi yang diberkati Tuhan, membayangkan tidak bahwa dalam kehidupan kita orang lain selalu memantau kita. 24 jam orang memperhatikan gerak-gerik kita. Mungkin yang baik-baik dari kita akan diabaikan. Tetapi ketika kita melakukan hal yang salah, itu yang akan langsung disorot, itu yang akan langsung gampang diingat oleh orang lain. Maka berhati-hatilah dalam kehidupan ini. Jangan sampai orang lain mengingat, melihat, mendengar sesuatu yang tidak baik dari kita yang akan diingat sepanjang hidup kita. Tapi ya memang ketika kita melakukan segala kebaikan yang benar, itu juga bukan dalam rangka kita untuk mendapat pujian. Kita melakukan apa yang harusnya kita lakukan. Bacaan pagi hari ini sangat menarik, sahabat persekutuan doa pagi. Kenapa? Karena ya memang salah satu alasannya karena saya memang menyukai bacaan sejarah, juga biografi seseorang. Lalu saya tertarik dengan sosok Petrus, salah satu dari murid Kristus. Petrus yang disebut juga Simon Petrus. Kenapa begitu? Karena sosok Petrus ini digambarkan dalam Alkitab sangat utuh sebagai manusia. Dia bisa meledak-ledak emosinya. Dia bisa ketakutan. Dan dia bisa menunjukkan imannya bahwa akan mengikuti Yesus kemanapun Yesus pergi. Tapi akhirnya dia mengkhianati Yesus. Dinamikanya naik turun sebagai pengikut Kristus. Tetapi sejarah akhirnya mencatat Simon Petrus menjadi seorang martir. Dan dia dihabisi atau dihukum oleh penguasa Romawi
dengan cara hukuman disalib, tetapi kepalanya dibawa. Ketika dia akan dihukum itu, dia disuruh memilih hukumannya. Salib salah satu hukuman yang normal untuk pemberontak-pemberontak bagi orang kerajaan Romawi. Tetapi dengan segala kerendahan hatinya, Petrus mengatakan bahwa ia tidak layak menerima kehormatan seperti gurunya dengan disalib. Dan dia akan memilih disalib dengan cara kepala di bawah ini untuk menandakan bahwa ia sungguhnya tidak layak menerima kehormatan sebagai seorang rasul. Tapi ia menunjukkan integritasnya sebagai saksi Kristus. Nah, sahabat persekutuan doa pagi yang diberkati Tuhan. Ketika kita baca, tadi dikatakan seperti ini. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Pada awal-awal abad, pada waktu gereja mula-mula, persekutuan Kristus, gereja mula-mula itu banyak nabi-nabi palsu, banyak guru-guru palsu. Surat 2 Petrus ditulis kira-kira tahun 60 Masehi. Ya, walaupun kita tidak tahu tepatnya kapan, tapi sekitar segitu. 60 Masehi ya. Dan di situ banyak orang, banyak yang berusaha untuk menghancurkan iman kepada Kristus, iman kepada Allah. Dan itu dibela, ditunjukkan oleh Petrus. Bahwa hati-hati kepada nabi palsu, guru palsu yang mengajarkan kehancuran. Harusnya mereka mengajarkan kehendak Kristus, menjadi pengikut Kristus. Tetapi nyatanya sangat banyak nabi, guru palsu. Hal yang pertama, kita harus waspada. Jangan mudah percaya. Tapi harus melihat buktinya, hasilnya, pemberitaannya. Ini menunjukkan kita sebagai umat Tuhan harus saling menasehati, mewaspadai diri sendiri. Apa yang terjadi dalam hidup kita? Layakkah kita disebut sebagai nabi dalam arti menyatakan kehendak Tuhan? Layakkah kita disebut sebagai guru yang artinya mengajarkan segala kehendak Tuhan? Predikat nabi melekat pada kita. Bukan dalam arti sosok yang seperti Nabi Elia, Nabi siapa. Tetapi tugas dari seorang nabi yang kita lakukan itu memberitakan kehendak Tuhan dengan benar. Maka ayo waspadai kehidupan kita, agar kita tidak menjadi nabi, menjadi saksi, menjadi guru palsu. Rupa-rupanya orang lebih senang mengikuti pengajaran yang salah, pengajaran yang hanya membuai, pengajaran yang hanya memberikan sukacita sesaat, tetapi di akhirnya itu kesesatan, penghukuman. Ayat yang kedua, banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu, dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Jadi kebenaran yang harusnya mereka lakukan diganti dengan kesesatan, kebohongan, kepalsuan yang hanya untuk memuaskan nafsu mereka, keinginan daging mereka. Ini membuat kita harus menunjukkan
identitas Kristiani yang benar-benar sesuai dengan kehendak Tuhan, menyatakan kehendak Tuhan. Sebagai suami, istri, orang tua, anak, sebagai pendeta, sebagai pengusaha, sebagai apapun, sudahkah orang lain melihat kita layak disebut sebagai saksi-saksi Kristus? Oh ya, mungkin ada yang sudah ingat, tentu pasti. Saya cuma hanya mengingatkan saja bahwa kata saksi itu diambil dari bahasa Ibrani, diterjemahkan dari bahasa Yunani, bahasa Yunani, yang artinya martur atau martus. Martur atau martus ini artinya seseorang yang mengatakan apa yang telah ia lihat, ia mengerti, ia dengar, ia pahami. Jadi seorang saksi adalah ia memberitakan, ia memberitahu apa yang ia lihat, ia rasakan, ia pahami. Bukan hanya opini. Jadi, jangan jadi saksi palsu. Sebagai saksi Kristus adalah kita mengalami dulu kuasa Kristus dalam hidup kita. Lalu kita melakukan kehendak Kristus, pengajaran Kristus, iman Kristen. Sehingga orang lain melihat, sungguh kita adalah saksi-saksi yang asli, bukan saksi yang palsu. Keluarga kita yang sehari-hari bersama dengan kita, orang lain yang melihat kita, selalu melihat kita sungguh hidup dengan benar, stabil, tidak on and off iman kita, semangat kita, kebenaran kita. Hati-hati, orang lain melihat kita. Bagaimana mereka akan melihat sosok seperti apakah kita bagi mereka. Ayat yang terakhir, dan karena serakahnya, guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Tetapi untuk perbuatan mereka itu, hukuman telah lama tersedia dan kebinasaan tidak akan tertunda. Hal yang tiga ini mendorong kita untuk waspada. Kepalsuan yang terus disimpan akhirnya akan ketahuan juga. Jadi, ayo, jangan menyimpan kepalsuan. Nyatakanlah kebenaran. Kita sebagai manusia bisa lemah iman. Kita sebagai manusia bisa patah semangat. Dan saat-saat seperti itu, seperti Petrus, dirasakan, lalu ayo kita menunjukkan perubahan. Kita menunjukkan penyesalan kalau kita jatuh ke dalam dosa. Kita menunjukkan usaha untuk memperbaiki situasi yang telah kita rusak. Dan Tuhan selalu memahami kelemahan-kelemahan kita. Kembali Petrus memberikan kita sebuah keteladanan. Ia pernah menyangkali Yesus. Ia pernah sok-sokan bersemangat akan mengikuti Yesus. Tapi nyatanya, Petrus menjadi murid Tuhan yang komplit sisi manusiawinya. Tetapi di akhirnya kita melihat bahwa ia disebut sebagai martir, saksi Yesus. Sahabat Pusat Doa Pagi, situasi yang sedang kita hadapi membuat hidup kita penat, membuat hidup kita mungkin kecewa, mungkin juga takut. Tapi ayo, jangan jadi saksi palsu. Tunjukkan integritas kita. Tunjukkan kesatuan kata perbuatan kita sebagai saksi Kristus. Bahwa perbuatan, pikiran, apapun yang kita lakukan, sungguh orang lain melihat Kristus dalam kita. Hal itu harus dilihat oleh orang-orang yang dekat dengan kita. Jangan jadi saksi palsu.
dalam kehidupan keluarga kita, dalam kehidupan gereja kita, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Identitas kita sebagai pengikut Kristus harus ditunjukkan melalui kata dan perbuatan. Ketika kita susah pun, ayo tetap berpengharapan kepada Kristus. Selamat menjadi saksi-saksi yang benar sebagai pengikut Kristus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sahabat persekutuan doa pagi, mari kita menenangkan hati kita, menyatukan pikiran kita untuk menaikkan doa syafaat. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk kehidupan yang boleh kami jalani. Engkau merancang kehidupan kami penuh dengan segala kebaikan. Engkau membuat kehidupan kami kepada segala hal yang baik. Maka ya Bapa, pimpinlah kami agar kami bertanggung jawab dalam kehidupan ini, bukan saja bertanggung jawab untuk menyelesaikan kehidupan kami dengan cuma-cuma, dengan sia-sia, tetapi dengan tujuan kami hidup memuliakan nama-Mu. Maka mampukanlah kami ya Tuhan untuk melakukan fungsi seorang nabi. Jabatan nabi memang sudah tidak ada di dunia ini, tetapi kami melakukan tugas nabi, kenabian kami dalam kehidupan berumah tangga, pekerjaan, dimanapun kami berada. Kami menyuarakan suara kenabian, yaitu ketika kami hidup seturut dengan kebenaran-Mu. Apa yang ingin Kau nyatakan, kami lakukan dengan penuh sukacita. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kehidupan yang boleh kami jalani penuh dengan segala sukacita. Maka ya Bapa, kami berterima kasih untuk udara yang kami hirup. Kami berterima kasih untuk air yang boleh kami gunakan. Kami berterima kasih untuk tumbuh-tumbuhan, binatang yang ada di dalam kehidupan kami. Itu membuat kehidupan kami menjadi seimbang. Maka ajarilah kami ya Tuhan untuk menjaga kelestarian lingkungan, menjaga alam ini untuk menjadi lebih baik. Kami teringat ya Tuhan, beberapa waktu yang lalu, minggu yang lalu terjadi banjir di beberapa bagian daerah di Bekasi. Kiranya hal itu boleh diantisipasi, dihadapi oleh pemerintah setempat maupun masyarakat, agar boleh mengusahakan kehidupan pasca banjir dengan penuh kebaikan. Kami juga teringat akan situasi bencana alam di berbagai daerah lainnya yang kami sebutkan di dalam hati, yang kami tahu mereka merasakan Tuhan, kesusahan. Berkatilah mereka. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk sahabat-sahabat kami, Bapak, Ibu, saudara-saudari, yang dalam minggu ini, dalam dari hari Minggu sampai hari Jumat ini, mereka berulang tahun. Kiranya ya Bapa, pertambahan usia yang dirasakan oleh sahabat-sahabat kami ini, mereka boleh merasakan sukacita. Kiranya Bapak, Ibu, atau saudara-saudari yang berulang tahun, boleh merasakan sukacita, yaitu Thomas Putra Yunanda, Reginald Madya Gunawan, Suardin Waruwu, Bayu Sandiaga Subandrio, Elizabeth Sugiarto Dermawan, Freddy Sutedi, Ryan Ernest Intan, Tan Gyoklan, Fredrika Angela Ratnadewi, Merni Kojongian, David Purnomo, Natalia Gunawan, Yanti Sumitra, Nicolin, Tirta Saputra, Sony Rianto, Francisca Handayani Pranoto, Elizabeth Santoso, Trivani, Kak Sanulo Duha, Florencia Putri Rusli, Reksa Evanda, Sutaji, Gideon Seputra Setiawan, Leni Tanujaya, Natasha Yoselin, Oki Kurniawan,
Tresa, Victoria, Miena Lukman, Eliani, Ratna Dewi, Nova Ratu Numan. Ya Tuhan, terima kasih untuk mereka yang telah berusia, bertambah usianya 1 tahun lagi. Berkatilah kehidupan mereka. Kami juga bersyukur ya Tuhan, ikut merasakan sukacita bersama dengan saudara-saudara kami yang sedang merencanakan pernikahan pada bulan November dan Desember. Tuhan tolong mereka agar persiapannya makin mantap. Di tengah situasi yang sedang kami hadapi berkaitan pandemi ini, berkatilah orang tua, berkatilah saudara, beserta calon mempelai, agar mereka boleh menjaga kondisi kesehatan. Kiranya Tuhan juga akan memimpin mereka untuk mempersiapkan segala sesuatu acara kebaktian peneguhan pemberkatan pernikahan, bahkan mungkin juga resepsi syukur, itu semua dilakukan penuh sukacita. Kami berdoa ya Tuhan untuk Christian Hartono dan Angelina Sutrisna, kiranya calon mempelai ini boleh dipersiapkan dengan penuh sukacita. Pun demikian dengan Yan Darius Santosa, dengan Kesia Marcelli, Tuhan juga memberkati calon mempelai ini. Tuhan, kiranya mereka, para calon mempelai, boleh diperlengkapi dengan sukacita, mempersiapkan hari yang indah dalam kehidupan mereka, sehingga mereka boleh disatukan dengan kasih Kristus sebagai pasangan suami istri yang penuh dengan sukacita. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Engkau juga memberkati pendeta, majelis jemaat, GKI Surya Utama untuk mempersiapkan acara kebaktian peneguhan pemberkatan tersebut dengan penuh kebaikan. Bapa dalam surga, kami berdoa untuk mereka yang sedang sakit, yang terbaring sakit di rumah maupun di rumah sakit. Terlebih ya Tuhan, mereka yang diindikasi terkena virus COVID-19, Tuhan memberkati mereka, baik yang isolasi mandiri maupun isolasi dirawat di rumah sakit khusus penanganan COVID, kiranya Tuhan akan memberkati mereka. Tuhan menolong agar mereka yang terindikasi terkena virus COVID-19 boleh penuh sukacita, hatinya gembira, sehingga itu membuat tubuhnya merespon dengan penuh sukacita, sehingga virus COVID-19 boleh hilang dengan sendirinya dan mereka boleh merasakan sukacita penuh dengan segala kebaikan. Bapa dalam surga, kami juga teringat akan semua kegiatan yang dilaksanakan Lembaga Alkitab Indonesia untuk mengusahakan, mencetak, membuat, menerjemahkan Alkitab dalam bahasa daerah di Indonesia. Tuhan tolong kiranya Alkitab-Mu, firman Tuhan-Mu itu boleh dibaca oleh banyak orang dengan berbagai macam latar belakang suku. Tuhan berkati Lembaga Alkitab Indonesia ketika mereka membutuhkan tenaga, ketika mereka membutuhkan dana, semuanya akan dilengkapi oleh kasih Tuhan yang Maha Kuasa. Bapa dalam surga, kami bersuka cita Engkau telah menempatkan kami dalam kehidupan bergereja di GKI Surya Utama, penuh dengan segala sukacita dan kebaikan. Persekutuan kami sungguh mendatangkan sukacita. Kami bersuka cita ya Tuhan, biarlah ketika kami sedang merayakan bulan keluarga, Tuhan menolong kami, agar kami boleh merasakan kehidupan persekutuan yang akrab, kehidupan persekutuan yang penuh dengan sukacita. Tuhan akan menolong semuanya yang menjadi kebaikan dalam pimpinan Majelis Jemaat GKI Surya Utama. Tuhan, tolonglah agar kegiatan bulan keluarga tidak berlalu begitu saja. Kiranya Tuhan membuat kami, kegiatan bulan keluarga ini makin membuat kami penuh dengan segala penghayatan kehidupan berkeluarga, baik keluarga kami pribadi maupun keluarga GKI Surya Utama. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk acara
share the food agar boleh dilaksanakan dengan baik. Kiranya banyak yang turut serta dalam acara tersebut sehingga boleh merasakan merasakan sukacita, makan bersama. Tuhan, kami juga berdoa kiranya acara-acara yang lainnya juga berjalan dengan baik ya Tuhan, untuk food decorating competition boleh berjalan dengan baik. Kiranya song cover challenge juga dapat diikuti. Lalu TikTok challenge juga, itu semua acara itu menambah sukacita kami akrab dalam kehidupan bergereja di GKI Surya Utama sebagai keluarga. Bapa dalam surga, kami berdoa juga kiranya majelis jemaat diberikan sukacita ketika memikirkan berbagai macam kegiatan dalam situasi pandemi ini ya Tuhan. Lebih lagi ketika kami boleh menghadapi Natal, kiranya panitia Natal dapat boleh melaksanakannya dengan baik. Kiranya panitia hari raya gerejawi itu juga boleh merencanakannya dengan penuh sukacita, sehingga dalam situasi merayakan Natal dalam jaringan online, kami boleh merasakan semangat Natal dan sukacita Natal. Bapa dalam surga, kami berdoa untuk semua kegiatan bergereja lainnya. Tuhan, kiranya acara-acara online kami yang lainnya juga boleh dipergunakan, diikuti oleh anggota jemaat yang penuh dengan segala kebaikan. Bapa dalam surga, terima kasih untuk semua doa-doa yang boleh kami ucapkan. Kami yakin dan percaya Engkau mendengarkan dan mengabulkan seturut dengan kehendak-Mu, karena kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kasih Tuhan